Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Tarisa Ayu Lestari, Cici Hermawati, dan Nurmeli CH. Video ini bertujuan untuk memenuhi mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Pak Joko Rohadi Wibowo MPDI yang akan kami sampaikan mengenai multimedia pembelajaran interaktif. Pengertian multimedia interaktif, kata media berasal dari bahasa Latin, merupakan bentuk jamak dari medium. Secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Association for Education and Communication Technology mengartikan kata media sebagai bentuk saluran informasi. National Education Association mendefinisikan media sebagai segala benda yang dapat dimanipulasikan, dilihat, didengar, dibaca, dan dibicarakan beserta instrumennya yang dipergunakan untuk kegunaan tersebut. Kemampuan multimedia ini suatu kemampuan menggambarkan teks, gambar, audio, musik, animasi, atau video dalam satu kesatuan yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Sejarah perkembangan multimedia pembelajaran. Pada proses belajar mengajar, seringkali dihadapkan pada materi yang abstrak dan di luar pengalaman peserta didik sehingga materi tersebut menjadi sulit bagi guru untuk menjelaskan secara otomatis akan sulit untuk dipahami oleh siswa. Multimedia interaktif dalam pembelajaran. Menurut Munir 2013 halaman 114, multimedia dibagi menjadi dua, multimedia linear dan multimedia interaktif. Pengembangan multimedia pembelajaran yang dikembangkan merupakan media pembelajaran berbasis multimedia dengan mengkombinasikan teks, grafik, suara, video, animasi, serta interaksi. D. Pengembangan media pembelajaran interaktif. Dalam melakukan pengembangan multimedia interaktif harus memperhatikan beberapa kriteria bahan ajar multimedia. Kriteria bahan ajar multimedia yang baik menurut Ashar adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tampilan harus menarik, dilihat dari gambar dan warna yang digunakan. Yang kedua, narasi yang digunakan mudah dipahami oleh siswa. Yang ketiga, materi yang disajikan bersifat interaktif, artinya memungkinkan partisipasi dari siswa. Yang keempat, kebutuhan untuk mengakomodasi berbagai model yang berbeda dalam belajar. Yang kelima, karakteristik dan budaya personal dari populasi yang akan dijadikan target. Yang keenam, dengan karakteristik siswa, karakteristik materi yang tujuan yang ingin dicapai. Yang ketujuh, sesuai dengan sarana pendukung tersedia. Yang ke-8, proses pembelajaran adalah suatu kontinuitas utuh, bukan sporadik dan kejadian terpisah-pisah. E. Langkah-langkah pengembangan multimedia pembelajaran interaktif. Yang pertama, analisis. Proses analisis kurikulum merupakan langkah awal untuk mengembangkan multimedia pembelajaran. Proses analisis kurikulum ini sangat diperlukan untuk memilih materi mana yang cocok untuk dikembangkan melalui multimedia. Yang kedua, pemilihan teknologi. Pemilihan teknologi dilakukan setelah proses analisis kurikulum. Tujuannya adalah untuk menentukan teknologi apa saja yang dapat digunakan untuk merealisasikan hasil analisis kurikulum. Yang ketiga, merancang desain. Perancangan desain multimedia dapat diawali dengan pencairan ide mengenai bentuk tampilan dari multimedia pembelajaran. Misalnya, merancangkan struktur, navigasinya akan seperti apa. Yang keempat, menyusun storyboard. Storyboard yaitu diagram alur cerita dari bahan ajar multimedia yang akan dibuat. Pada storyboard sudah tergambar dengan jelas bagian-bagian media. Yang kelima, identifikasi dan pengumpulan materi. Ketika melakukan kegiatan pengumpulan materi,
Maka dibuatlah daftar kebutuhan media yang akan digunakan, meliputi teks, suara, gambar, animasi, dan sebagainya. 6. Pembuatan bahan ajar multimedia. Pada tahap ini dilakukan impor bahan dan materi, pembuatan struktur navigasi, animasi, efek transisi, interaktif, dan lain-lain. Yang ketujuh, uji coba dan fine tuning. Bahan ajar yang sudah selesai dibuat diuji cobakan ke beberapa pengguna untuk memperoleh masukan. Hasil dari uji coba ini digunakan sebagai bahan perbaikan yang disebut fine tuning. F. Tahap penyusunan software multimedia. Yang pertama yaitu tahap menentukan tujuan dan karakteristik siswa. Yang kedua, tahap rancangan produk yang berbasis multimedia, ditinjau dari struktur navigasi dan tinjau dari desain yang berorientasi objek. Yang ketiga, tahap pengumpulan bahan yaitu materi. Yang keempat, tahap pembuatan multimedia. Yang kelima, tahap uji coba produk layak digunakan atau tidak. Yang keenam, tahap penyebarluasan produk yang telah dibuat. Selanjutnya yaitu G, mendesain software multimedia. Pengonsepan software multimedia ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan orientasi jangka panjang yang diharapkan pada software perlu dipertimbangkan keseimbangannya antara pembuatan dan pemakaiannya. Pendesainan software ini harus melihat perkembangan zaman dan subjek atau pemakaiannya, sehingga desain akan semakin menarik minat pengguna serta memotivasi pengguna untuk mempelajarinya. Selanjutnya yaitu H, menyusun materi software multimedia. Materi adalah hal yang sangat mendasar yang menjadi inti dari multimedia ini. Materi yang akan dibuat harus disusun sedemikian menarik, komunikatif, serta praktis agar dapat menarik minat peserta didik. Selanjutnya yaitu I, kelebihan dan kekurangan multimedia. Satu kelebihannya, A, multimedia bersifat interaktif dan fleksibel. B, memberikan umpan balik pada siswa dan kemudahan mengontrol. Selanjutnya yaitu kelemahannya. Satu, hanya dapat berfungsi sesuai dengan yang diprogramkan. 2. Memerlukan peralatan multimedia yang cukup mahal. 3. Memerlukan peralatan minimal prosesor, memori kartu, grafis, dan monitor. Yang keempat, membutuhkan keahlian. Yang kelima, mengembangkannya memerlukan tim profesional. Yang keenam, membutuhkan waktu yang cukup lama dalam perencanaannya dan produksi. Kesimpulan dari presentasi kami hari ini yaitu multimedia pembelajaran interaktif adalah suatu tampilan multimedia yang dirancang oleh desainer agar tampilannya memenuhi fungsi menginformasikan pesan dan memiliki interaktivitas kepada penggunanya serta berbagai macam kombinasi grafis, teks, suara, video, dan animasi yang menjadi satu kesatuan yang dapat digunakan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Demikian presentasi pada kelompok 8 di mata kuliah media pembelajaran. Demikian presentasi kami pada hari ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.